muncul tuh orang itu. Gan, mana Gan handphonenya? Dia bawa tuh susu. Yang satu dia minum. Lalu gue kasih, ini Gan, berapa Gan? Pulang itu luar biasa ya, nih motornya saudara. Berdua dia duduk di depan sambil, ya. Kita dapat $20.000. Bukankah kita harus menerimanya dulu, letting in, masuk ke dalam, lalu kita bisa merasakan, emang ini gila. Kalau Sobat IKG masukin semua ke dalam, lalu Sobat IKG berpikir lagi bagaimana ini bisa dikeluarkan, di let go. Sobat IKG kan berpikir 2 kali. Sobat IKG mampu menerima sekaligus merendahkannya. Kan itu kita udah terima, masuk itu di dalam teras Sobat IKG. Jangan sampai masuk ke dalam ruang tamu. Sobat tidak akan pernah membiarkan orang brengsek itu hidup di dalam ruang tamu Sobat IKG. Tapi kenapa Sobat membiarkannya dia hidup di kepala kita? Besok gak mungkin nih bisa gini. Itu semua keluar. Lalu kita berusaha untuk memasukkannya ke dalam diri kita. Masukin aja, masukin. Nanti setelah kita udah mulai menerima, baru kita keluarkan. Itu akan lebih sulit. Karena itu kan tidur di sini, bersemayam di subconscious, dan akan bersemayam di mana? Di unconscious. Kalau bisa itu jangan ada Sobat IKG. Ya kalau bisa. Sama gue juga, paksakan diri Sobat IKG. Memang ini kasar ya, di EKG memang kadang-kadang ya mungkin ada sedikit hybrid motivasi ya gitu. Karena alam diri kalau misalnya kita masukin sesuatu yang buruk, dia akan makin tenggelam. Sobat IKG harus bisa merasakannya dan bilang, saya terima sekaligus saya rendahkan. Jadi ibaratnya gini, sini, gue terima lo masuk nih, lo mau jab gue, nggak kena nih, ini nggak kena nih, main tinju, jangan, sini, dipukul terus, buat kayak pingsan nanti. Ya, jadi tekniknya itu. Wah ini kusut nih, kusut harus diurai, nggak bisa ditarik. Kalau ditarik bahaya nih. Nah ini harus sabar. Sabar artinya bertahan sementara dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Ini earphone gua kusut ya Sobat IKG. Ini harus ditaruh di sini buat monitor. Tes. Nah ini enak nih. Bentar ya Sobat IKG. Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat semua? Pastinya Sobat IKG selalu dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Dan tentunya masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Sikat Sobat IKG. Nah itu tadi cuplikan Zoom yang kemarin ya Sobat IKG, tanggal 13 Desember 2024. Di situ kita membahas ya, bagaimana kita bisa memasuki alam diri dan mengambilnya. Rezeki menarik lagi lewat alam diri. Nah, itu Zoom yang luar biasa Sobat IKG. Terima kasih ya, gue merasa terhormat bisa sharing sama Sobat semua. Nah Sobat IKG, sekarang kita lanjutkan lagi ya, kan udah lama nih nggak bikin konten. Jadi gue kembali lagi ke YouTube Creator Studio. Nanti berikutnya di konten-konten berikutnya gue akan bahas lagi sebuah kisah ya. Tapi kali ini kita kembali lagi ke YouTube Creator Studio biar cepat Sobat IKG. Jadi ngeditnya nggak lama, kalau kayak gini langsung di kamera, langsung di upload ya. Sama aja lah ya Sobat semua. Kita lanjut Sobat IKG. Dari Candagawa 7059. Bang EKG, sebentar ya, Bang mana sih ini? Nah ini gue gedein dulu nih, zoom dulu biar kelihatan. Bang EKG boleh dong nanya? Boleh lah. Dulu waktu pertama kali nonton channel Abang, kok nggak muncul-muncul tuh wajah Abang? Titik ya. Jujur aja, waktu itu saya penasaran banget pengen tahu wajah Abang kayak apa. Sekarang rasa penasarannya sudah terobati. Ada tanda orang ketawa ya. Dan yang paling bikin saya kagum sama Abang,
ternyata abang awet muda banget. Waduh, terima kasih nih. Widih. Rahasianya apa bang? Biar ikutan awet muda kayak abang. Kasih gambar orang pakai kacamata hitam. Wah, ini resep awet muda ya, Sobat IKG. Sebenarnya bukan resepnya, tapi memang sebenarnya gua itu masih muda, Sobat IKG. Ih, gua nggak mau lah dibilang tua, masih muda. Gua itu lahir di era tahun 70 ya, Sobat IKG. 70-an lah ya, sobat semua. Makanya masa remaja gua ya di tahun 80 dan 90. Ya berarti sobat bisa hitung sendiri ya, Sobat IKG. Sobat semua, fisik kita ini ya, pastinya berubah. Ini rambut juga udah mulai putih. Kulit juga udah mulai keriput. Berubah ya, sobat semua, namanya body ya. Tapi memang kadang ya di video yang sebelum ini ya, itu ada tuh di terakhir video gue kasih spill dulu gue kayak apa ya waktu gue masih di Trijaya ya. Itu gue kelihatan tua sekali Sobat IKG, kulitnya hitam, lalu hidung sampai melesok dalam. Tatapan matanya seolah kosong ya. Ya karena saat itu memang lagi banyak yang dipikirin. Namanya jiwa melahap raga, Sobat IKG. Itu bahaya ya sobat semua. Jiwa yang terdiri dari pikiran, dari rasa, emosional, itu bisa sangat berpengaruh kepada tubuh, sobat semua. Kalau kata orang ya, mungkin ada yang bilang, oh itu mungkin dia awet muda. Kenapa? Karena udah nggak banyak yang dipikirin. Sebenarnya kata yang ini ya, nggak banyak yang dipikirin ini sering diucapkan. Namun kita nggak sadar ya, bahwa kata-kata ini sebenarnya adalah jawaban atau sebuah rahasia yang selama ini sudah terbongkar. Dia udah banyak yang nggak dipikirin. Dia udah nggak banyak yang dipikirin, maksudnya gitu ya, Sobat IKG. Ya, faktor lainnya mungkin bisa jadi selain itu karena gua emang nggak banyak mikir, dan bisa jadi ya, bisa jadi karena gue selalu bermain sama anak kecil, sobat semua. Ya, gue main tembak-tembakan, main masak-masakan sama ponakan gue, berenang rame-rame, nonton Upin Ipin. Ya pokoknya kegiatan anak kecil ya, Sobat IKG. Main time zone, bumper car, tabrak-tabrakin gitu. Nah itu kebahagiaan gue ya, Sobat IKG. Gue senang banget kalau kayak gitu. Kan ada ya di video IKG ya, gue lupa video yang mana ya. Itu gue bilang, dulu ponakan gue pernah bilang sama gue di mobil ya, ketika kita mau pergi ke Kentucky Fried Chicken. Dia bilang gini, saya nggak mau jadi dewasa, saya berjanji katanya. Lalu gue bingung. Terus gue bilang, kenapa kamu nggak mau jadi dewasa? Kata dia, karena kamu yang sudah dewasa masih ingin menjadi anak kecil. Lalu gue bilang ya di akhir cerita itu di depan rumahnya, kamu tidak akan pernah bisa menolak diri kamu menjadi dewasa. Nggak bisa. Namun, kamu harus tetap menjaga hayalan kamu seperti kamu nanti masih kecil ini. Ketika kamu dewasa, kamu harus tetap menjaga hayalan kamu. Kenapa? Tahu nggak? Gue bilang gitu sama ponakan gue ya. Dia menggeleng. Karena itu yang bisa menyelamatkan hidup kamu. Gitu, Sobat IKG. Ya makanya di IKG gue sering sekali ya bilang sama Sobat IKG, untuk jangan takut buat berhayal, Sobat IKG. Ngayal, nggak perlu optimis, nggak perlu pesimis. Ngayal aja, Sobat IKG. Kayak anak kecil ya, ngayal. Kita lanjut, Sobat IKG. Itu resepnya kali ya. Sinta Kanti 9755. Up. Kapan kolab dengan Ngaji Roso, Master? Oh, ini Ngaji Roso lagi. Belum tahu, Sobat IKG. Jawabannya belum tahu. Tapi belakangan gue tahu ternyata Ngaji Roso itu adalah channel ya, Sobat IKG. Jadi jawabannya belum tahu. Dari Rizky RH. Bang, umurnya berapa sih suaranya kayak anak umur 25? Bang, umurnya berapa sih suaranya kayak umur 25? Kasih gambar orang ketawa. Ini udah dijawab ya, Sobat IKG. Masa sih suara gue kayak anak umur 25? Bukannya anak 25 ngomongnya nggak kayak gini ya? Anak 25 tuh ngomongnya ada jir-jirnya gitu, Sobat IKG. Anak umur 25 ya. Hai guys, kemarin gue ke restoran di kawasan Jakarta Utara yang lagi viral nih. Namanya soto daging hutan monyet.
karena ini viral banget, ternyata ngantrinya sampai ke jalanan, anjir. Panas lagi. Setelah gue nunggu sama SpongeBob, 1 hour later. akhirnya gue berhasil juga, guys. Gue pesen 1 mangkok soto dengan rasa kuah kacang tanah ya. Wih, pedasnya, guys. Jir, badan gue basah semua, berasa dimandiin sama air kobokan. Nah, itu kayaknya anak umur 25 ya. Kalau ngomong cepet. Atau ada yang ngomong, ya adalah gitulah Sobat IKG ya, agak berbeda ya. Kalau gue ngomongnya mungkin pelan. Dari Kokoh Pondasi. Ini kokoh, pondasinya kokoh nih Sobat IKG, luar biasa. Mantap. Cerita ke Bandung lagi mana? Wah, ini belum sempat gue upload ya Sobat semua. Jadi ada cerita gue sama Rinto, teman gue ya. Itu ke Bandung untuk cari kerja. Jadi waktu itu gue nggak jadi TKI di Korea Selatan. Dan gue sempat cari kerja di Bandung, Sobat IKG. Wah, itu luar biasa ceritanya. Nanti gue cerita lagi ya, Sobat IKG. Udah kecil banget ya. Bisa nih gue baca. Seta Megantara 78. Nih lahirnya tahun 78 kali ini. Abang nyinyir RT Hasan ya bang? Ini dari video mana sih? Oh, dari video yang ban kempes ya, Sobat TKG. Abang nyinyir RT Hasan ya bang? Wah, siapa nih RT Hasan? Gua nggak tahu ya, Sobat TKG. Nggak kenal juga. RT Hasan maksudnya Pak RT kali ya. RT gue namanya Suryadi. Biasanya dipanggil Bang Yadi. Jadi jawabannya gimana gue bisa nyinyir, Sobat TKG? Gue aja nggak kenal, nggak tahu malahan ya. Apalagi kenal. Ya mungkin Sobat TKG di sini ada yang tahu siapa Pak RT Hasan. Kalau nyinyir berarti mungkin ada di video itu yang nggak sesuai atau mungkin berseberangan dengan Pak RT Hasan ini ya. Apa dia YouTuber mungkin barangkali Sobat TKG, gue nggak tahu ya. Yang tahu gue Hasan itu kalau Hasan yang pertama kali keluar ya adalah Hasan Al-Basri, seorang ulama soleh ya, berasal dari Madinah, dari Arab Saudi ya. Ya taunya itu dulu pelajaran ada namanya Hasan Al-Basri. Tapi kalau Pak RT Hasan nggak tahu. Sobat TKG boleh komen siapa yang tahu RT Hasan. Berikutnya ada user tapi gambarnya tulisannya Jepang-Jepang. Ada tips buat hadapin anxiety akibat kelelahan saat berjuang menjalani kehidupan nggak? Ada tips buat hadapin anxiety akibat kelelahan saat berjuang ngejalanin kehidupan nggak? Sobat semua, anxiety adalah kecemasan. Anxiety disorder artinya adalah gangguan. Disorder artinya kacau, Sobat TKG. Jadi gangguan kecemasan, chaos, atau kekacauan. Jadi cemasnya sudah berlebih hingga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman ya. Sobat TKG, ini juga Sobat TKG harus bisa membedakan ya, mana yang sekedar cemas dengan yang sudah menjadi gangguan. Karena ini berbeda, Sobat TKG. Kadang orang suka bilang ya, wah gue kena anxiety disorder nih. Padahal masih sebatas kecemasan biasa ya. Anxiety itu asal katanya dari anxious ya. Gimana tuh pronounce-nya? Kurang bisa gue. Kalau tips buat menghadapi kecemasan akibat kekalahan saat berjuang, ya Sobat EKG gak usah terlalu sentimental lah ya. Cukup yang di sini, lanjutkan yang di sana. Gitu Sobat EKG. Kan manusia hidupnya dari target ke target. Makanya di EKG dibilang, semangat Sobat EKG. Waneko Etnik 7928. Kalau elemen airnya dari air mata gimana bang? Ini video dari lompatan kuantum ya, Sobat IKG. Gua ada gambarnya di sini, kelihatan gambar gelas 2. Ini pertanyaannya agak aneh ya, dan membingungkan. Jadi memang hari gini banyak informasi yang membingungkan, Sobat semua. Makanya dulu ada video gue pernah kasih tahu ya, kalau Sobat mendapatkan informasi yang nggak berguna, nggak apa-apa, buang aja. Tapi kalau yang membingungkan ini bahaya ya. Di lompatan kuantum videonya sudah jelas pakai air untuk diminum, Sobat IKG, bukan air mata. Ini kok pakai air mata? Ini mungkin maksudnya bercanda ya. Jadi ini nggak perlu gue jawab juga ya. Dari Prameno 1128. Master, apakah semua ini hanya sugesti belaka?
Nah, ini menarik Sobat IKG. Sugesti atau suka dibilang dengan suggest gitu. Kalau orang bilang, ya itu suggest doang, suggest doang. Seperti kata-kata ini pertanyaannya, Master, apakah semua ini hanyalah dari sugesti belaka? Sebenarnya asal kata dari sugesti ini adalah dari suggestion ya. Suggestion gitu ya. Yang artinya adalah pengaruh, pandangan agar orang dapat melakukan sesuatu. Atau bisa dibilang saran. Nah, sugesti ini adalah pengaruh Sobat EKG. Jadi memang sugesti ini dapat mempengaruhi seseorang. Sugesti dibagi dua ya. Sugesti dari luar, sugesti dari dalam diri sendiri. Nah, namun di sini kata sugesti seolah mempunyai arti yang rendah ya Sobat EKG. Makanya pertanyaannya ada, apakah ini sugesti belaka? Belaka itu artinya cuma. Belaka artinya kayak bohong, seolah-olah. Sugesti punya kesamaan dengan yang namanya placebo, psikologis, afirmasi, yang memang mempunyai efek pengaruh ke dalam diri kita, Sobat EKG. Nah, pertanyaannya apakah sugesti, placebo, dan lain-lain temannya itu ya termasuk afirmasi? Apakah itu bagus? Tentunya bagus, Sobat EKG. Placebo itu dari bahasa Latin ya, Sobat EKG. Artinya itu saya akan menyenangkan. Itu arti placebo yang sesungguhnya ya. Menyenangkan itu berarti menyenangkan, senang, bahagia, gembira. Placebo itu sering digunakan Sobat IKG dalam banyak hal seperti yang berkaitan dengan medis ya, kesehatan fisik, begitu Sobat IKG. Dimana orang yang lagi sakit itu dia dikasih pil nih. Udah pil nih. Pil semu ya, atau pil kosong. Pilnya tidak mempunyai kandungan zat yang aktif ya Sobat semua. Pilnya dikasih ada yang warna macam-macam. Kalau warnanya kuning, merah, itu biasanya oranye. Efeknya lebih cepat dengan efek stimulannya. Kalau warnanya biru, hijau, itu efek yang bisa menenangkan ya. Jadi makanya kalau Sobat EKG lihat, obat tuh warnanya macam-macam. Tanpa Sobat sadari, Sobat melihatnya itu, placebo di dalam diri Sobat EKG itu, dia aktif. Efek yang bisa menyenangkan dan menenangkan. Gitu ya. Nah memang itu ada prasangka ya. Prasangka orang yang sebelum orang minum itu dia punya prasangka dulu ya. Jadi nanti bisa efektif untuk kesembuhannya. Jadi kalau dibilang hanyalah placebo atau sugesti, mungkin kata-katanya kurang tepat ya Sobat EKG. Bukan gua nggak setuju ya, tapi kurang tepat ya. Kenapa? Karena placebo, sugesti atau sugesti itu sampai hari ini masih selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari Sobat EKG. Nah ada pertanyaan dulu ya, gue ditanya sama klien gue, Master, lalu bagaimana orang yang sudah tahu bahwa itu placebo, lalu kita tetap menggunakannya? Nah di sini mungkin orang akan berpikir efek placebonya akan hilang, tapi ternyata setelah penelitian mengungkapkan ada tuh hasil studinya. Ketika seseorang sudah mengetahui bahwa itu adalah pil semu, efek placebo, entah itu dalam pengobatan, namun ternyata hal tersebut tidak mengurangi efeknya Sobat EKG. Jadi efeknya masih tetap positif. Luar biasa ya. Lalu apa itu sebenarnya? Itu luar biasa, goib Sobat EKG. Ya di sini mungkin ada yang dokter kali tugasnya ya, yang bisa menyembuhkan. Ya saran gue sekali-kali jadi dokter jangan hanya sekedar teknis ya, tapi juga bisa meringankan, menghibur, dan menyenangkan ya. Makanya kalau kita ke dokter itu, kalau dokternya jutek ya, cuma nanya, sakit apa? Oh, tempel sana tempel sini, langsung kasih obat, langsung keluar. Kayaknya gimana gitu ya, kurang srek ya. Kok cepet amat sih keluarnya gitu ya. Baru mau nanya dokternya udah jutek gitu ya. Ya dokternya hanya melihat dari sisi fisik saja. Kamu panas ya dikasih paracetamol, kira-kira gitulah. Gue kurang ngerti ya. Tapi kita sebagai pasien kadang-kadang kita ingin lebih dari itu ya. Karena manusia itu kadang memang butuh didengar. Agar apa? Agar jiwanya bisa tenang. Makanya kalau cari dokter ya, biasanya orang tuh cari dokter yang bisa mendengar. Gimana bisa mendengar? Pasiennya masih banyak. Ya, diatur waktunya atau cari dokter yang bisa dengar ya. Nah hari gini juga akhirnya orang juga punya alternatif untuk datang ke pengobatan holistik yang menyeluruh. Jadi bukan hanya jasmaninya saja,
namun juga jiwaninya, menyeluruh dari segala macam aspek ya. Memang placebo sugesti itu luar biasa ya. Nah, Sobat EKG, pada akhirnya kekuatan placebo, sugesti atau afirmasi ternyata adalah sebuah entitas di diri kita, bukan di luar, Sobat EKG. Itu adalah harapan baik. Memang itu akan selalu ada dan itu bisa keluar, Sobat EKG. Bisa menyenangkan dan menenangkan dan memenangkan sebuah perjuangan agar kita bisa hidupnya jauh lebih baik dari sekarang. Jadi dulu waktu pas zaman abad 20-an itu, placebo itu dinamakan kebohongan yang diperlukan. Ya samalah di EKG juga sering ya kita bilang XSF, terpalsukan bahkan Sobat EKG. Sampai Sobat EKG berada di tempatnya. Makanya kalau ada orang yang mempunyai sebuah gagasan atau bahkan mungkin bisa jadi dia menjual sesuatu dengan efek placebo, jangan langsung nyinyir Sobat EKG, jangan. Nah, itu kan sugesti, itu kan placebo. Ya, nggak boleh gitu juga ya, Sobat EKG. Seolah-olah sesuatu yang nggak ilmiah adalah hal yang rendah. Gitu ya. Alasannya banyak, katanya orang sudah mulai cerdas. Nah, alasan-alasan ini sering dipakai demi kepentingan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dipakai untuk edukasi, tapi ada juga dipakai untuk kepentingan yang lain, seperti menaikkan rating konten dan lain-lain ya, Sobat EKG. Seperti zaman sekarang ini lagi musim ya, kayak efek gula yang membahayakan. Sampai kita dibuat bukan hanya waspada terhadap gula, tapi kita juga cemas, kita jadi anxiety akan satu produk ya. Gulanya berapa gram nih? Dicek, di setiap ke supermarket, cek dulu. Ya sebetulnya itu bagus ya. Kata diabetes itu merajalela sekarang yang ada di kepala kita. Wah ini, itu, dan lain-lain. Jadi kita kalau ke supermarket, lihat dulu. Katanya agar hidupnya lebih sehat ya. Tapi akhirnya jiwanya jadi nggak tenang. Ya bagus sih, tapi kalau jadi berlebihan jadi nggak bagus juga ya. Semua orang sekarang ngomong begitu ya, Sobat EKG. Kita nggak tahu apakah niatnya memang tulus, sekali lagi ya. Apakah memang ada konspirasi atas satu produk tertentu. Kita nggak tahu. Sama kayak konspirasinya MSG ya, atau mecin ya, vetsin ya. Mecin itu berbahaya, generasi mecin dan lain-lain. Kita tinggal ngomong aja begitu Sobat EKG, menjadi satu stigma. Padahal Sobat EKG, kalau Sobat EKG tahu sejarahnya, bagaimana MSG itu bisa terkena stigma, Sobat EKG akan mendapatkan pencerahan atau enlightenment. Oh ternyata begini ya, sesuatu yang diafirmasikan terus ya, menjadi sebuah stigma akhirnya nempel. Nah, orang-orang menjadi alergi sama MSG. Ya memang kita diperlukan diri kita itu untuk berpikir. Tapi kalau kita mikir terus, nanti jadi pintar katanya. Tapi kalau udah kebanyakan ya jadi keblinger juga. Nanti kita lost, Sobat EKG, nyasar bodinya di mana, soulnya di mana, spiritnya di mana. Dia nggak bisa satu, nggak bisa jalan berbarengan. Nah, hal yang kayak gini juga terjadi sama praktisi-praktisi spiritual, ya, YouTuber, yang awalnya channelnya memang membahas spiritual. Dia mulai bergeser ya, dengan alih ini bisa dijelaskan secara logis. Mulai geser tuh, Sobat EKG. Agar apa? Agar gagasan dia itu bisa diterima. Dan bisa menjadi efek placebo. Waduh, jadi paradoks ya, Sobat EKG ya. Gimana caranya gagasan ini bisa diterima seperti placebo tadi? Wah ini pilnya luar biasa nih, sakti nih, bisa diterima, obatnya bagus, obat paten, padahal pil gula yang diminum, lalu kita bisa sehat kembali. Sama, sesuatu yang akhirnya non-logik digeser menjadi sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah katanya gitu. Nah, agar bisa diterima dan menjadi efek placebo. Malah kebalik ya, jadi paradoks, jadi bolak-balik nih. Nah, Sobat EKG, kayaknya demikian dulu ya. Yang penting gue sekarang absen dulu nih, udah lama nggak update konten. Sobat semua, gue mau titip ya, terakhir nih ya, sebelum gue tutup. Sugesti
ya, placebo, psikologis, afirmasi, dan lain-lain, akui sebagai entitas, Sobat IKG. Entitas yang dapat membantu sobat dalam rangka mewujudkan hidup yang lebih baik. Jadi akui aja, memang placebo itu ada, memang afirmasi itu ada, memang psikologis, sugesti itu memang ada. Jadi akui aja. Jika kita ketahui, kita akui, kita yakini, hingga kita amini, ia akan bekerja, Sobat IKG. Ya, bekerja dia. Saya sehat, saya kuat, saya kaya raya, dan hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Gitu ya, Sobat IKG. Jadi jangan alergi kalau orang bilang, itu kan sugesti, itu kan afirmasi doang, itu kan placebo. Sobat IKG harus menjawab, memang. Dan yang namanya placebo adalah entitas yang ada di dalam diri kita. Sesuatu yang besar, harapan baik. Kita tuh ingin berubah ya Sobat IKG. Kita tuh pengen menjadi sesuatu yang berbeda, yang lebih baik. Makanya ketika kita ingin mengubah hidup kita, terjadilah yang namanya transmutasi, transmutation, transformasi, embodiment, alchemy, dan lain-lain. Banyak sekali yang melibatkan tidak hanya satu unsur saja, tidak material world saja, tapi unsur-unsur spiritual. Dari yang kelihatan, dari yang nggak kelihatan itu nyampur jadi satu Sobat IKG. Makanya gue bilang bermutasi ya. Mungkin ada yang kurang setuju, bermutasi kayak kura-kura ninja. Bermutasi, mengubah satu bentuk Sobat IKG, shifting gitu ya Sobat IKG. Nah itu memang dari dalam, dari efek-efek yang memang kita timbulkan sendiri, dia keluar, kita rangsang dia untuk keluar. Hormon-hormon kebahagiaan kita keluarkan semua. Oke Sobat IKG, demikian semangat terus mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sikat Sobat IKG, sikat. And no deception was used to mask that. The parents knew the machine was deactivated, and the children were only told that it had the power to put a suggestion in their brain, a suggestion that ultimately came from themselves. But surely, the more people learn about placebos and their lack of intrinsic power, the less effective they'll be, right? No. Studies show that even when subjects learn that their treatment was a placebo, the positive results do not go away. What the subjects have learned about how to heal themselves remains with them. It was an honor to have been a part of this study. I think this is Mindfield at its best, using our resources to help researchers with their work and helping the public see how the brain is studied. Placebos can't fix everything, but these kids always had the power to start healing. All they needed was the power of suggestion. And as always, thanks for watching.